Saudara-saudara, apa kabar? Tentu kabar baik di dalam Tuhan. Tuhan selalu beserta kita. Kali ini saya ingin membicarakan tentang iman dalam suasana di mana kita mengalami begitu banyak kesulitan, keadaan serba menjepit, serba susah, tidak bisa memprediksi masa depan kita. Apakah iman kita menjadi ciut atau justru iman kita lebih kelihatan? Tuhan beserta kita dan iman kita lebih produktif. Nah, saya ingin membicarakan tentang iman. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur Tuhan mengaruniakan iman pada kami, supaya iman itu bertumbuh semakin kuat dan semakin dapat menolong kami untuk mengatasi berbagai kesulitan kami, supaya kami lebih berserah kepada Tuhan. Kami perlu merenungkan sejenak bagaimana iman itu sebaik-baiknya hidup dan menghidupi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami mohon. Amin. Saudara-saudara, mungkin kita tidak begitu menyenangkan terhadap ucapan bahwa iman itu perlu diuji. Iman itu perlu diuji. Ada 3 hal, saudara-saudara. Dalam buku kecil ini dikatakan yang pertama adalah to prove whether our faith is real. Faith is real. Lalu yang kedua, to help our faith grow, supaya iman kita bertumbuh. Dan yang khusus adalah yang ketiga, to bring glory to the Lord, supaya kita banyak memuliakan Tuhan, memuji Tuhan. Jadi ada 3 hal. Nah, aku mau membacakan Alkitab dulu, saudara-saudara, yaitu dari surat Petrus yang pertama. Surat Petrus yang pertama. Jadi 1 Petrus pasal 1 ayat 7. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya kelak. Membuktikan kemurnian imanmu. Jadi, kalau iman itu mengalami ujian, dites, itu supaya menjadi lebih real, lebih nyata. Nyata berarti bahwa kita merasakan bahwa kita mempunyai iman. Masalah-masalah kita hadapi,
dengan beriman pada Tuhan Yesus. Real, bukan gagasan saja, supaya orang lain juga melihat, oh, kita bisa dipercaya, bukan saja percaya pada Tuhan, tapi bisa dipercaya, karena iman itu yang menolong kita menjadi orang yang bisa dipercaya, menjadi real, menjadi nyata. Itu yang pertama, saudara-saudara. Lalu yang kedua katanya, supaya iman itu bisa bertumbuh. Artinya semakin lama semakin kuat, semakin lama semakin memberikan hasil, semakin lama semakin berbuah, semakin lama semakin mengasihi orang lain. Kita mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri. Jadi iman itu menyatakan dirinya, bisa berubah, kita bisa bertumbuh, kita bisa buah, dan buah itu kan dinikmati oleh orang lain. Jadi kalau kita hidup di dalam kesulitan-kesulitan, mungkin banyak orang yang tidak bisa melampaui kesulitan itu, putus asa dan sebagainya. Kita malah maju terus dengan berpegang pada kuasa Tuhan. Kita hadapi semuanya itu dengan sukacita, dengan sabar, dengan kasih. Jadi iman itu bertumbuh, makin lama makin nyata, makin bisa disaksikan oleh orang lain bahwa kita adalah anak-anak Tuhan. Kita percaya penuh pada kuasa dan kasih Tuhan, bekerja tidak sendirian tapi bersama Tuhan. Lalu yang ketiga, seringkali dilupakan bahwa iman itu yang tadi real, yang bertumbuh, itu bisa memuliakan Tuhan. Orang melihat perbuatan kita yang baik dan memuliakan Tuhan. Orang tidak saja mengerti bahwa kita anak-anak Tuhan, beriman pada Tuhan, tetapi juga mereka meyakini bahwa iman kita itu sangat berguna. Dan orang melihat perbuatan kita yang baik. Mungkin di tengah-tengah banyak perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Banyak kesulitan saat ini, mungkin banyak orang yang kelihatan nyata tidak baik. Tapi justru kita baik. Dan orang memuliakan Tuhan. Jadi iman itu memuliakan Tuhan. Hasilnya memuliakan Tuhan. Ulang saudara-saudara ya. Jadi iman itu diuji. Tidak dimanjakan, tapi diuji. Supaya iman itu semakin lama semakin murni, semakin nyata, semakin jelas. Dan kemudian bertumbuh menjadi semakin kuat, lalu semakin memuliakan Tuhan. Dan dengan ketiga hal itu kita bisa coba mengoreksi diri kita, menilai diri kita sampai di mana pada saat kesulitan COVID-19 ini. Apakah kita punya iman mundur atau maju dan seterusnya. Coba renungkan ketiga hal itu. Kalau iman itu diuji, bukannya kita ngomel-ngomel, kita bersyukur Tuhan, karena iman kita akan menjadi lebih hidup dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita bersyukur. Bapa, kami bersyukur karena dalam suasana sekarang ini kami boleh memuliakan Tuhan.
karena kami hidup beriman pada Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus menolong iman kami menjadi lebih real, lebih nyata, bertumbuh, dan memuliakan Tuhan. Tolong kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.